Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, Shalom Alaikum. Kalau zaman dulu orang punya barang, itu kalau rusak diperbaiki. Maka di mana-mana ada banyak tempat untuk memperbaiki barang-barang yang rusak, kadang-kadang juga orangnya keliling. Dulu kalau punya payung rusak, ada tukang payung keliling yang memperbaiki payung, betul ya? Kalau kamu tahu tukang memperbaiki payung, berarti kamu sudah tua. Karena sekarang sudah jarang ada seperti itu. Kalau dulu orang sepatunya rusak, ya ditambal-tambal atau dibawa ke tempat orang yang memperbaiki, dijahit dan sebagainya. Pendek kata, zaman dulu orang tidak mudah membuang barang karena barang harus diperbaiki. Tetapi sekarang karena dunia makin berkembang, macam-macam sebabnya orang begitu mudah membuang barang. Meskipun kadang hatinya ingin memperbaiki, tetapi seringkali beli yang baru lebih murah daripada memperbaiki. Betul begitu ya? Sekarang seringkali begitu. Belum lama dialami oleh Rama Sigit. Rama Sigit itu kan orangnya tukang memperbaiki barang. Apa-apa diperbaiki, orang saja diperbaiki ya. Semua diperbaiki. Nah, kami ini punya dispenser untuk air itu. Rusak, sudah diperbaiki 2 kali kayaknya. Bahkan ke tempat yang resmi, agen resminya. Agen resminya apa? Agen resminya menyerah. Tapi Rama Sigit belum menyerah. Diutak-atiklah dispenser itu, tetapi gagal. Tumben beliau gagal ya. Biasanya berhasil. Pintu Kalijati saja, tukang-tukang sudah gagal, beliau berhasil memperbaiki pintu Kalijati. Loh, hebat kan? Rama Sigit itulah hebatnya begitu. Tapi untuk pertama kalinya di pastoran, di rumahnya sendiri, dia gagal. Lalu beli yang baru. Nah, sekarang ini kami dispensernya baru. Pikir, ya sudah, daripada diperbaiki lebih mahal dispenser baru menyambut Romo Abi yang terkasih itu. Ya gitu loh, ya. Jadi nggak usah tepuk tangan, cuma dispenser aja tepuk tangan. Kalau apa yang hebat gitu, dispenser aja tepuk tangan kamu ini ya. Nah, intinya apa? Dulu orang tidak gampang membuang barang, diperbaiki. Sekarang orang gampang membuang barang. Nah, jadi ada mental yang agak berbeda orang zaman-zaman dulu dengan zaman-zaman sekarang. Tapi siapa tahu juga mental seperti itu bisa berkembang dan dikenakan untuk manusia. Kalau dulu barang saja disayang-sayang, apalagi manusia. Nah, maka saudara-saudari, tema Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia Sedunia yang keempat ini, Bapak Suci memberikan tema, janganlah membuang aku. Karena apa? Karena makin banyak zaman sekarang, karena barang pun dibuang, mentalnya mungkin jadi berubah, sehingga bisa-bisa orang tua pun juga dibuang. Barang dibuang, manusia dibuang. Karena apa? Payung sudah tidak berguna, dibuang. Kakek atau orang tua atau ayah ibu sudah tidak berguna, buang saja. Nah, itu ada mental yang berubah, saudara-saudari. Maka saudara-saudari, pertemuan Injil hari ini dengan doa Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia adalah bagian yang jangan dibuang tadi itu. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil setelah mukjizat roti, Tuhan mengatakan apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya jangan ada yang terbuang. Jangan ada yang terbuang. Ini pesan untuk kita semua. Barangkali kalau di Indonesia belum terlalu banyak hal seperti itu. Tapi kalau kita konteksnya atau wilayahnya di Eropa, memang karena individualisme, itu orang tua tidak dipedulikan. Memang kadang-kadang negara juga lebih baik di sana memperhatikan. Tapi pendek kata, kalau problem-problem seperti itu di Indonesia barangkali tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita mau dengarkan serius firman Tuhan, apalagi firman yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu, itu juga berarti penerimaan terhadap orang tua meskipun mereka sudah secara duniawi mungkin gunanya sudah hampir tidak ada. Karena sudah enggak ngasih duit lagi,
Udah gitu cerewetnya makin-makin. Orang tua kan gitu ya. Ya maaf ya kakek nenek ya, maaf loh ini. Aku hanya menyampaikan suara hati dari para cucu dan para orang tua gitu. Karena kalau aku dulu punya kakek itu juga gitu. Gitu. Marah-marah aja. Tetapi kan sebenarnya orang-orang tua ini kan emas sebenarnya ya. Atau bahkan lebih daripada emas, platinum dan berlian. Wah, bangga kamu, bangga saya sebut begitu ya. Tapi memang begitulah karena pengalaman-pengalaman hidup itulah yang menjadi tempat belajar dari generasi-generasi yang makin lanjut, makin berkembang generasi berikutnya. Maka tema jangan membuang itu sangat relevan, tapi juga pertama-tama tidak hanya kemudian tidak diurus. Artinya apa? Jangan membuang apa yang sudah lewat, yaitu kakek nenek dan lansia, tetap menempatkan mereka di dalam bagian dari hidup kita. Maka ini juga pesan untuk yang muda-muda, anak-anak, tapi juga para cucu. Sesekali juga perlu menemani, mendengarkan juga cerita-cerita kakek nenek. Meskipun pagi tadi diceritakan, sore diulangi lagi, besok pagi diulangi lagi, 2 hari kemudian cerita yang sama ketika dulu kakek pertama kali pindah ke Subang. Terus diulangi, bosen kita ini. Tetapi yang muda pura-puralah semangat. Oh gitu ya kek ya, oh gitu ya nek ya. Sehingga orang-orang tua itu juga merasa semangat ketika menceritakan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi mereka. Jadi tidak membuang, tapi juga artinya tidak hanya soal fisik, tapi juga tetap menerima mereka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Kalau secara iman seperti itu, secara iman manusia tidak diukur hanya dari gunanya. Secara iman manusia tidak diukur dari hanya fungsinya. Memang orang-orang tua fungsinya sudah tidak banyak bekerja, sudah tidak ada menghasilkan uang, bantu nyapu pun malah bikin kotor, bukan bikin bersih. Pokoknya macam-macam kelemahan-kelemahan itulah. Ngangkat apa ya tumpah-tumpah. Secara fungsi dunia barangkali tidak ada banyak gunanya. Tetapi martabat kemanusiaannya yang diciptakan menurut citra Allah, yang diciptakan sebagai putra Allah, anak-anak Allah, tidak hilang dari setiap manusia. Sebab manusia adalah tetap manusia. Karena Gereja Katolik membela kemanusiaan sejak dari konsepsio pembuahan. Itulah kenapa aborsi selalu keliru di depan mata Gereja Katolik. Karena sejak pembuahan di dalam perut ini sudah manusia. Dan selama masih ada hayat di kandung badan bernafas, ini juga manusia. Bukan bekas manusia, bukan mantan manusia. Itu kalau secara iman. Tapi kalau secara sosiologi atau secara kemasyarakatan, kebahagiaan itu indeksnya meningkat. Ini kata orang-orang di sana-sana itu, kalau kebahagiaan bersama itu meningkat. Kebahagiaan tiap-tiap orang itu akan meningkat kalau kebahagiaan bersama itu meningkat. Itulah yang terjadi dalam kitab Injil tadi itu. Orang sama-sama menjadi kenyang, maka bahagia, maka senang. Ketemu juga senang. Mukanya mereka juga senyum semua. Mereka juga merasa puas. Dan kuncinya juga ada dalam kitab Injil tadi, yaitu bahu-membahu. Bukan bau-membau loh ya, bahu-membahu. Kalau bahu-membahu itu, nah itu bahu-membahu. Kalau bahu-membahu itu saling membantu, itu yang terjadi atau yang kita dengar dalam kitab Injil tadi. Ketika ada kekurangan makanan tadi, mereka saling menawarkan makanan. Oh ini ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Si Andreas datang, si Filipus datang. Oh ada anak yang bawa. Itulah cara untuk supaya mencapai kebahagiaan bersama, saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, sehingga yang lemah itu dapat juga ikut merasakan kebahagiaan. Dan pada posisi itu kadang-kadang kita pun akan sebaliknya. Sebab yang muda-muda juga ingat, suatu saat akan menjadi tua. Kita yang kuat sekali, suatu saat yang nanti kita akan menjadi lemah dan memerlukan bantuan orang lain. Kiranya pesan firman hari ini, jangan membuang, yang lebih supaya jangan ada yang percuma terbuang. Saling membantu itulah kuncinya. Meskipun tidak mudah,
di Indonesia generasi sandwich, kejepit ke atas dan ke bawah, tetapi nomor 3, inti bahwa tidak ada bekas manusia, dia tetap manusia, kita ambil kebijaksanaannya, kita belajar dari situ, maka sesuai dengan tema hari ini, Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia Sedunia, yang nyambung dengan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Demikian hikmat hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita melanjutkan kehidupan dalam nama Tuhan. Shalom alaikum.